Ini tambahan untuk Nggih, monggo diterima. Cucunya berapa, Mbah? Cucunya 2. Oh, buyutnya. Oh, nah, usianya pun. Kalau menurut KTP sampai 80, Pak. Sampai 80. Wes, berarti bapak saya. Bapak saya juga 80, 85. Iya, sehat-sehat nggih. Nggih, jaga kesehatan. Ibu putranya, istrinya. Ya, jaga kesehatan. Nggih. Sambil minta doanya supaya corona cepat hilang. Nggih. Sambil berdoa terus. Nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. Monggo, atur nuwun. Nggih. Pak Saidi, kerjanya apa? Pengangguran. Terus? Ada laundry tapi pulang rendinya mati. Jadi, bukan ada kunci-kunci dia terus. Habis petang kemarin Papa Rupanya Ini titip kemauan, agem kebutuhan sehari-hari, ya. Masker agemnya saya. Bang Arteria, kalau kita lihat tadi bahkan TNI Polri sudah membagikan sejumlah sembako di tengah masyarakat yang kemudian menjerit karena selama PPKM darurat bansos tidak kunjung cair. Tapi jadi sebenarnya bansos-bansos ini memang dari pemerintah atau bagaimana sih? Ya, jadi bahkan sampai mandiri loh mereka. TNI Polri itu ada I-nya loh, ada RI-nya loh. Itu negara juga, pemerintah juga, bagian dari alat kelengkapan negara. Jadi kalau dilihat TNI Polri gerak, itu memang diinstruksikan oleh Pak Presiden Jokowi untuk bergerak. Ada anggarannya untuk itu. Nah, saya ingin mengatakan yang tadi bansos. Yang kata Bang Aris 600.000 nggak cukup Bang untuk 2 bulan. Untuk orang susah sudah ada yang reguler. Ada yang namanya keluarga PKH, penerima keluarga harapan, namanya PKM, ya, penerima keluarga misil atau manfaat. Kemudian dia juga ada bantuan pangan non tunai. Dan ada beberapa program Linjamsos dari Kementerian Sosial. Linjamsos itu perlindungan jaminan sosial. Minimal yang nirpur ya nggak jadi miskin. Masih ada tuh buffernya melalui program itu. Bagaimana dengan pada saat COVID sekarang? Pada saat COVID sekarang bukannya pemerintah tidak punya planning. Saya tidak bela Pak Erlangga. Pak Erlangga, tim Kementerian Keuangan sama tim pemerintah itu jauh-jauh hari sudah mengatakan habis India mungkin saja kita. Makanya waktu itu ada yang namanya kartu sembako. Kartu sembako itu juga itu untuk 14 bulan sekarang. 12 bulan di 2001 plus pasca kejadian ribut-ribut ini ditambahin lagi 2 bulan. Jadi bukan nggak ada planning, planningnya dari bulan awal itu. Nah, anggarannya juga luar biasa. Itu sampai tambahannya 7,52. Jadi ada sekitar 75,2 juta orang atau 18,2 keluarga yang akan di-cover. Nah, ini kan katanya 600.000. Enggak. Kenapa? Habis dia punya kartu sembako, ya, dia juga berhak yang namanya dapat beras bulog 10 kilo. Nah, pemegang itu di cover lagi ya, kira-kira sebanyak 28,7 juta penduduk yang bisa dapat itu. Habis dari sini, pemerintah daerah melihat ada yang kemarin terlewat, tercecer. Itu ada namanya bantuan sosial tunai. Versinya pemerintah daerah. Yang tercecer itu dimasukin lagi. Nah, itu jumlahnya juga sangat banyak, 5,9 juta keluarga. Bang Arteria, kalau misalnya kita lihat anggarannya sebenarnya kan sudah ada. Pak Presiden bahkan menyatakan ada ratusan kemudian anggaran disampaikan, tapi anehnya, janggalnya adalah anggaran sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat, tapi yang di daerah nggak jalan, Bang. Siapa bilang nggak jalan? Kalau memang ada, memang kan ada yang harus kita koreksi. Mbak tahu nggak? Itu baru 3. Bagaimana diskon tarif dasar listrik? Tarifnya didiskon, abonemennya gratis. Kemudian lagi ada tambahan dana untuk kartu prakerja. Yang tadinya 2,8 juta tambahan baru, sekarang 8,4 juta orang baru tuh bisa bekerja. Ini semuanya bisa ditumbuk nih ya. Jadi nggak hanya 600.000. Nah, perkara kok belum
Ya namanya kebijakan tadi pastinya bagus. Tapi pada saat mau jalan ini kan sekarang kan mereka juga harus begitu hati-hati. Bagaimana orangnya memang betul orangnya tidak hanya orang tapi orang yang layak. Bagaimana juga ada bayangan kemarin ada kejadian kasus bansos. Ya ini semua atas dasar kehati-hatian. Jadi karena kehati-hatian atas prosesnya dasar berbelit-belit juga sehingga lama bagaimana sampai di masyarakat. pencermatan untuk yang berhaklah yang dapat. Ya sehingga memang ada hambatan kendala di masalah waktu. Bang Haris Tapi mudah-mudahan ya tadi ada instruksi Pak Jokowi juga sudah mudah-mudahan memperingan kementerian lembaga, memperingan pemerintah daerah. Yang penting nih dana didisbers dulu aja ya diberikan. Mudah-mudahan kalau ada penyimpangan ya dengan seiringnya waktu langsung dilakukan perbaikan-perbaikan. Bang Haris Azhar. Jadi gini, sebenarnya bagus nih informasi dari Arteria, tapi ada dua hal. Pertama soal ternyata lebih dari 300.000 per bulan atau 600.000 untuk 2 bulan. Cuma ini informasi ini terkonsolidasi di mana? Kementerian Sosial. Nah itu terkonsolidasi Kementerian Sosial. di Kementerian Sosial. Iya. Persoalannya kan di lapangan. Cek bansos.kemensos.go.id tinggal Ini dilihat. saya ingat nih perdebatan kita awal COVID juga dulu seperti itu. Tukang ojek lah, diundang mana ke YLC apa segala macam. Persoalannya kan informasi. Akses informasi di mana kalau ada ABC lapornya di mana. Akhirnya digulirkan lah waktu itu sama OJK nomor telepon laporan kalau misalnya bank atau apa ada yang nggak mau kooperatif. Tadi sejak awal saya bilang problemnya itu soal komunikasi dan edukasi. Oke. Nah di lapangan itu siapa? Apakah harus Kapolri yang turun langsung? Apakah misalnya lewat bantuan si A, bantuan si B, apakah itu jadi sarana-sarana yang disalurkan oleh berbagai institusi? Artinya apakah setiap masyarakat harus nunggu tiap hari di rumah, jangan-jangan berharap ada yang ngetok. Ya kan, ngetok bawa beras, besok bawa sayur, besok bawa apa segala macam. Jadi itu satu. Yang kedua begini, yang dibicarakan sama Arteria ini kan DPR. Dia memang dapat data kan pasti. Nah, tapi kalau misalnya statementnya atau datanya DPR tahu ada dana segitu, di lapangan kejadian tidak seperti itu, berarti ada potensi atau ada preasumsi potensi penyalahgunaan lagi, ya kan? Sedikit aja nih, UNODC pernah bikin riset, UNODC yang bagian anti korupsinya. Bagaimana penanganan virus Ebola itu, vaksinasinya itu juga menghasilkan satu praktek korupsi yang masif. Nah itu jadi satu hal tuh ya itu penting. Jadi ada gap nih di bawah orang nggak seperti yang dibilang oleh Arteria sebagai seorang anggota parlemen. Karena kalau kita lihat kan Pak Presiden bahkan sempat menyampaikan serapannya di daerah itu bahkan di bawah 20%. Dari anggaran UMKM 13,3 triliun saja, realisasinya hanya 2,3 triliun. Iya. Nah yang kedua poinnya dengan data itu, dengan poinnya Arteria tadi, semua orang yang dihukum sebulan terakhir adalah satu praktek penegakan hukum yang ilegal. Karena apa? Ilegal karena apa, Bang? Mereka nggak boleh dagang kopi, mereka nggak boleh menciptakan kerumunan. Insentifnya apa? Bansos kan? Betul nggak Om Arteria? Kan itu komprehensif. Bahwa si Pak Satpol PP, Ibu Polisi, Bapak Tentara, dia adalah bagian mikro dari kebijakan yang komprehensif tadi itu. Rakyat taunya ini kebijakan negara. Di satu sisi rakyat akan bilang, hore gue dapat duit. Tapi di sisi lain, anak gue digundulin. Tapi ini kan komprehensif, begitu kan Bos? Nah, jadi kalau misalnya ada pengakuan, tadi saya juga baca tadi sore, 6 program PPKM sebulan kemarin tidak sesuai target. PPKM itu kan tujuannya untuk menangani situasi krisis. Orang yang dihukum, orang yang disemprot warungnya juga dalam rangka menangani krisis. Bang Arteria, kompensasinya kemana mereka yang tidak berdagang selama ini? Mestinya kan yang mereka dihukum itu jadi tidak valid tindakan negara terhadap mereka. Bang. Ya kalau kompensasinya kan sudah jelas. Ada yang namanya bantuan sosial dalam konteks PPKM darurat. Masalahnya nggak cair-cair ini Bang, 2 minggu kemarin. Yang kemarin ada masalah sebagian. Kalau mau dipertegas lagi ada 18 provinsi yang masih tidak menjalankan dengan proper, ya kan.
Tapi ini perlu diketahui, masalah pandemi COVID ini bukan selesai hari ini. Ke depan masih ada. Dan ke depan ya dengan evaluasi yang sudah dilakukan, tentunya akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Intinya apa? Yang tadinya belum dapat kita pastikan dapat. Ya, ini ada masalah durasi waktu yang kemarin. Clear. Yang tadinya nggak dapat, dapat. Kecuali apa yang berhak nggak dapat itu problem. Nah, Tapi Bang Aris tadi mempertanyakan konsolidasi di lapangan siapa? Ini perpanjangan tangan yang jadi jembatan ini apakah di semua tingkat RT, pihak, RW, ya kalau apakah kita hanya lihat petinggi-petinggi bagaimana bekerjanya ini, semua ini kerja gotong royong keroyokan. Memang kalau dilihat desainnya ada Menko Pak Luhut, ya kan. Tapi di balik itu semua kementerian lembaga ini gerak. DPR gerak-gerak. Bagaimana kita melakukan tata kelola politik anggaran yang betul-betul melakukan kemanfaatan, realokasi, refocusingnya betul-betul nyata kok. Semua kegiatan ini nyaris nggak ada kegiatan yang... Menurut Bang Arteria, bagaimana kemudian kinerja pemerintah daerah sendiri? Kalau memang pemerintah pusat refocusingnya sudah cukup baik, anggaran sudah ada, tapi pemerintah daerahnya sebagai implementasinya bagaimana? Saya hanya menyatakan, ini bukan saatnya kita untuk mengatakan yang salah siapa. Tapi kita kasih beban itu kalau ada pada diri kita. Saya ingin katakan 18 pemerintah daerah ditegur karena tidak begitu bagus kinerja serapan anggaran. Tapi kan kita juga harus tahu, ya kan, di balik itu semua ada masalah apa. Jadi jangan dilihat kenapa mereka tidak nyerap, tapi ada apa sehingga serapan anggarannya rendah. Nah, untuk itu semua udah berunding ini semua. Bang Arteria, kita dan hanya mudah-mudahan ada jalan keluar dan solusinya. Bang Yang Arteria, tadinya kurang yakin, diyakinkan. Yang Sebenarnya tadinya bukan takut bermaksud- kena korupsi, dibilang ini nggak apa-apa. Bukan bermaksud menyalahkan Bang, tapi kita butuh transparansi karena April, Mei, Juni, Juli masyarakat menunggu pencairan Mas, ini Bang. kalau dilihat cek bansos.kemensos.go.id, tidak ada 1 rupiah pun ya, yang namanya hak rakyat yang disimpangi. Masalah memang pasti ada. Pastinya di mana mengenai data yang penerima manfaat ini tadi. Ini yang sedang kita sempurnakan. Kan masalahnya kita bermain dengan waktu. Harus dibayarkan, tapi kita juga harus dilakukan bagaimana perbaikan data sehingga seakurat mungkin. Satu sen pun tidak ada yang ditilap Bang. Nggak Nggak, ada. iklan dulu Kalaupun saya kan sudah berkali-kali. Kalaupun ada korupsi, saya udah katakan kan, tindak pakai pasal 2 itu perberat pidana, bisa ancaman hukuman mati. Saya pikir nggak ada lah. Tapi lembaga kenapa Pak Presiden bagi-bagi lagi nggak tunai? Kan padahal ada pelajaran dari Julian Batubara itu kan, yang dengan pengadaan barang. Kalau barang langsung, berarti kan ada nanti ada pengadaan, itu ada potensi korupsi dan lain-lain gitu kan. Bahkan dari proses di KPK ada missing link bahkan ya, yang perlu diungkap. Tapi kenapa Presiden mengulangi lagi? Itu poin soal yang terakhir tadi itu ya, dari Arteria soal meyakinkan bahwa ini dinaikkan, dimasifkan, dan akan segera diberikan. Bahkan bentuknya nggak cuma tunai, tapi juga barang. Dan itu ditontonkan langsung oleh Presiden kan, yang belusukan malam-malam. Jadi gini Mas, yang reguler itu sudah cashless, ya kan? Yang kemudian yang bantuan PPKM sembako darurat itu juga sudah terukur by transfer. Yang kelihatan ini kan yang pada saat harus dilakukan crash programnya, di depan mata harus dilakukan ya. Ini pun terukur lah, mudah-mudahan. Ya, tapi begini Bos, tapi justru kan kesempatan mencurinya, ya, saya nggak bilang bahwa yang kemarin dibagiin Presiden ada pencurinya. Kesempatan mencurinya lebih besar. Ya ini kan tadi kita biasanya kan bagaimana kalau dana krisis kan biasanya yang ini dipotong biar bisa langsung, tapi itu kesempatan. Itu kan yang pelajaran dari Julian Batubara kan tahun lalu kan. Harga tas jadi berapa puluh ribu, padahal itu yang nggak perlu pakai tas. Tapi mengapa kemudian sekarang berulang, ini gitu? udah diperbaikan lah. KPK juga asistensi ke Kementerian Sosial. Jadi apa yang dikerjakan Pak Jokowi semuanya itu kuantifisir, terhitung dengan begitu akuntabel. Ya nanti silakan aja kalau ada penyimpangan ya Arteria juga mendukung ini dilakukan proses penegakan hukum yang tegas. Tapi saya pikir seandainya ada bantuan tunai sekalipun seperti yang disampaikan Pak Jokowi kemarin, itu semua akuntabel. Bang Arteria, dan Bang dapat Haris Azhar, dipertanggungjawabkan. kalau kita lihat, kita dengarkan juga suara masyarakat, sudah ada beberapa kemudian pertanyaan, pernyataan yang masuk
ke Twitter @catatanDemokrasi, ada dari @evirosita. Kami bahkan di Tangerang, khususnya Kecamatan Teluk Naga, tidak pernah dapat bansos, katanya Bang. Mention nama Ada loh. juga kemudian Ihsan M13. Dari semenjak pandemi COVID-19, saya nggak pernah mendapatkan bantuan-bantuan yang disebutkan oleh pemerintah. Ada BLT, apalagi bansos, ini pendataannya gimana sih? Menurut saya, pemerintah ini gagal dalam penanggulangan pandemi ini. Kita nanti juga akan dengarkan suara-suara masyarakat lain dan juga ada beberapa boleh kisah nanggepin nggak nih, yang biar nggak juga lupa cukup nih, viral. biar Itu masyarakat yang berbicara Bang. Nanti waktunya Bang, usai jeda Tahan berikut ini dulu, hanya di Bang. Catatan Demokrasi pemirsa.